Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Dan Mhm. seperti biasa, masih terus bersama kami, saya Hersuman Arif. Dan saya Gibeta, senang sekali menjumpai teman-teman semua dan kita berdiskusi update lah ya, Yes, Mas oke. Ersu. Mhm. Kelihatannya masih ada kaitannya dengan Pak Sudewo, ya, Bupati Pati, dan juga Pak Jokowi. Ya, ini. Tapi sekarang justru lebih menarik karena ini kemudian dikaitkan juga dengan adik iparnya Pak Jokowi. Ya, berarti ini adik iparnya Pak Jokowi itu adik iparnya Ibu Iriana dong ya, Mbak Gia? Adik adik Berarti kandungnya. adiknya Bu Adik kandungnya Iriana Ibu ya? Iriana, betul Iya. ya. Jadi Mhm. adik ipar Pak Mhm. Jokowi itu berarti adik kandungnya Ibu Iriana gitu ya. Nah, ini Mhm. dan juga kasus-kasus korupsi yang sekarang sedang ramai banget diungkit-ungkit lagi orang, termasuk juga soal haji ya, Mbak. Soal kuota Betul. haji ya. Mhm. Kuota haji itu Mhm. kan juga sangat menarik karena yang sudah yang dicekal ada 3 orang, yakni satu Pak mantan Menak Yakult Kolil Komas, kemudian ada staf ahlinya, ya, namanya saya lupa. Kemudian ada seorang pemilik travel haji yang sangat terkenal, besar. Ini dia politisi Golkar juga. Ini Bang Fuad Hasan Masyhur. Hasan. Ya, ini Mhm. dan belakangan itu Ketua KPK itu juga menyampaikan bahwa ini banyak sekali travel haji yang menerima kuota limpahan, kuota tambahan itu ya. Ya memang banyak orang Mhm. dari 1.600 jadi 10.000. Kalau dia itu kan kalau 10.000 dikasih satu travel ya bisa belenak itu bisa muntah-muntah dia dibagi-bagi gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa Mhm. kok yang baru satu yang dinyatakan dicekal. Padahal banyak sekali yang lain-lainnya. Dan kalau ngomongin ini orang juga mau nggak mau ngomongin dengan Pak Jokowi karena ini kan menterinya Pak Jokowi juga, dan kemudian ada kaitannya orang masih tetap ingat ketika Pansus Haji Pak Yakut Kolil Komas itu kan nggak bisa dipanggil-panggil karena katanya sedang keliling ke luar negeri ya Mbak ya, ke ke Arab, ke Vatikan, ke Italia, ke mana lagi, ke Paris, dan kemudian ke Uni Emirat Ke Arab. Jepang. Ya, ke Jepang juga ya. Pada akhirnya Iya. sampai kemudian Pansus Haji itu habis masa kerjanya 1 Oktober 2024 itu ya nggak bisa menghadirkan Pak Yakul Kolil Komas. Dan kalau seorang menteri itu kalau bepergian ke luar negeri nggak mungkin dia tanpa izin presiden atau diperintah oleh presiden. Gitu kan? Itu kan jadi Iya. menarik. Kalau toh diperintah itu lebih parah lagi. Orang tahu Mhm. harusnya dia hadir di Pansus Haji. Tapi kalau toh dia mengizinkan pun juga menurut saya nggak masuk akal. Kan beliau Nggak masuk akal. tahu pada waktu itu Pansus Haji sedang Mhm. bekerja dan bekerja dengan waktu kan gitu. Oke, kita Betul. ngomongin soal ini, Mbak. Kita mau urainya dari mana nih pintu masuknya ngomongin soal ini karena kasus yang orangnya Pak Jokowi banyak banget karena Nadiem Makarim itu kan diperiksa di 2 tempat juga ya, mantan Mendiknas Betul. Dikti itu ya, Ristek itu. Mhm. Dia di Iya. Kejaksaan Agung sudah ada tersangkanya, Mhm. tapi Nadiem nggak jadi tersangka, tapi sekarang dipanggil juga di Kejaksaan, Ya. di KPK, Mhm. di KPK, Di sorry. KPK. Yes. Mhm. Iya, iya. Jadi ini memang kok setiap kali ada kasus korupsi begitu ya, akhirnya seperti menyeret-nyeret nama Pak Jokowi begitu. Karena ini memang kasus korupsi ini Nah, eh, bukan setelah Pak kami loh Jokowi. ya yang ngomong ya. Ini penegak hukum yang mengaitkan ya. Nanti soalnya kan Betul. Ibu Mega kan lagi minta agar para buzzer-buzzer itu ditertibkan, dan kita mendeteksi gerakan buzzer tuh sekarang ini ya rame banget ya, masif ya buzzernya Mbak. Apa karena Mhm. musim penghujan? Jadi biasa kodok-kodok kan muncul di musim penghujan. Tapi kalau urusannya buzzer nggak ada urusannya dengan musim penghujan. Cair tidaknya anggaran kan gitu ya Mbak. Iya, iya. Iya betul. Masif, tapi kita melihat orangnya berkurang. Jadi, Hmm. orangnya itu-itu aja, tapi Hmm. dia masif sekali begitu Mas Hersu. Kelompoknya itu-itu aja, Hmm. channelnya itu-itu aja, tapi sekarang makin masif dan makin sangar Hmm. dan makin keras juga makin kasar begitu Iya, kata-kata yang dan Pak Prabowo digunakan. juga jadi sasaran ya karena gara-gara amnesti Uh, dan abolisi ya dimakzulkan betul. katanya begitu ya Pak Prabowo ya. Betul, betul. Hmm. Jadi memang itulah senjatanya dari geng Solo ya, senjata dari Pak Jokowi, senjata dari Gibran, Kaisang, ya memang memelihara buzzer seperti itu dan Hmm. memeliharanya terang-terangan gitu, Hmm. diterima di rumahnya, diterima di Di Istana Istana Wakil Wapres Presiden iya. oleh Oh, iya. Gibran. Hmm. Betul-betul. Jadi kita bisa bayangkan dan ini betul-betul meniru pola dari Pak Jokowi yang dimana saat menjabat tahun 2015 itu langsung menerima para buzzer begitu. Jadi ada koordinatornya, kemudian buzzer-buzzer itu kemudian menjadi besar.
menjadi besar dan mereka menjadi pembela yang sangat kuat begitu ketika selama Pak Jokowi menjabat, walaupun terakhir kemudian mereka banyak yang mulai sadar, nah mereka yang bukan bukan tidak Ya. sadar, saya rasa Ini sadar karena ini generasi eh, apa, Pak? Generasi komisaris ya ini ya, yang angkatan ini angkatan yang kemudian banyak jadi komisaris ya. Kalau kita lihat yang betul, terbaru ini kan ya, yang paling gede kelihatannya sekarang YouTuber Nusantara itu ya. Kebanyakan adalah YouTuber dari daerah-daerah gitu. Apakah mereka betul. ini juga nanti dijanjikan komisaris di BUMD yang yang kepala daerahnya terafiliasi dengan Pak Jokowi? Pak Jokowi. Gitu kita belum belum tahu ya seperti itu ya. Betul. Dan Pak Jokowi hafal loh sama nama mereka. Kalau kita Oh ya. lihat rekamannya lagi, Hmm. begitu kalau tidak salah mereka bertemu tanggal berapa ya? Bulan Juni kalau tidak salah ya. Coba Hmm. cari saja begitu di akun-akun YouTube yang terafiliasi kepada Pak Jokowi seperti seputar Surakarta, Solo Times, apa dan sebagainya itu cari kemudian dengan kata kunci misalnya YouTuber Nusantara akan ketemu. Pak Jokowi bertemu dengan mereka dan ketika ditanya itu dilepas begitu ya dengan suara atmosfer ketika ditanya Pak Jokowi tahu nggak siapa saja? Oh saya tahu, kamu ini kan, kamu ini. Artinya mengenal. Padahal kita Oh. saja ini Mas Hersu yang kita juga cukup aktif begitu ya di YouTube juga saya melihat juga akun-akun yang lain atau apa namanya akun medsos yang lain begitu. Saya tidak tahu dan baru tahu begitu setelah kemudian mereka sowan ke Pak Jokowi setelah mereka kemudian sekitar 2 pekan kemudian begitu Hmm. dipanggil Gibran di Hmm. Istana Wapres. Hmm. Tapi ternyata Pak Jokowi tahu semua. Iya kan? Ya pasti Mas Hersu, udah Mbak Agi yang salah. Harusnya seharusnya Pak Jokowi Enggak kasih kok. tahu orang itu piaraannya Pak Jokowi begitu kan? Enggak kok, saya nggak ngomong Ya, gitu. Ya, saya tapi menduganya itu luar begitu. biasa ya. Kalau kalau beliau itu apa dengan wartawan-wartawan istana agak masuk akal juga. Walaupun di wartawan istana Mhm. banyak karena 10 tahun kan bersama dengan Iya, mereka betul. gitu. Mesti ada keluar ganti keluar masuk. Tapi kalau dengan para YouTuber Nusantara ini kan sebenarnya relatif tidak punya komunikasi ya bahwa kecuali setelah Pak Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden pulang kampung gitu ya. Yang Punyalah komunikasi Mas Hersu karena eh, sebelumnya ini yang kecil-kecil ya YouTuber Nusantara yang sekarang walaupun sekarang mereka menjadi buzzer yang utama karena hmm, sebelumnya seperti zamannya Denny Siregar dan kawan-kawan itu hmm, kan Denny kan pernah bercerita bahwa pada suatu hari tengah malam Pak Jokowi karena sesuatu hal gitu yang hmm, menurut Jokowi mungkin pada saat itu hmm, sangat-sangat krusial waktunya sehingga tengah malam mereka diminta untuk datang. Bahkan mereka yang dari luar kota itu nyamperin satu sama lain katanya dikisahkan oleh hmm. Dini Oh, Siregar waktu itu sudah seperti cukup itu. lama ya ini berarti ya intensitasnya nih ya. Iya, betul. Jadi mereka tidak hanya sekedar eh, menyala di luar gitu, menggonggong di luar, tapi memang bertemu secara fisik dengan Oh, Jokowi. ya Mungkin kan Pak Jokowi jangan-jangan lebih hafal dengan mereka ini dengan para buzzer ya dibandingkan dengan wartawan di sana ya. bisa jadi Hmm, begitu, karena kan yang dipantau karena suara dari buzzer ini kan sangat-sangat berpengaruh. hmm, Nah, ini yang menarik juga, Mas Hersu, saat ini ini berkaitan dengan langkah KPK ya. hmm, Jadi KPK ini kalau kita melihat dia ini kan baru saja menahan Risna Sutrianto, begitu ya. hmm, Risna Sutrianto ini adalah seorang ASN yang rupanya kalau saya melihat ini sebagai sebuah keberlanjutan setelah bagaimana KPK selama beberapa lama ini dia kan sepertinya mandek begitu Mas Irsu mengusut banyak kasus-kasus yang sebetulnya dari sejak tahun 2020, 2021, 2022, 2023 gitu hmm, sepertinya harusnya berlanjut seperti kasus Chromebook itu tadi hmm, hmm, eh, yang kemudian kan berhenti tapi hmm, sekarang sudah mulai hmm, diusut lagi oleh Kejaksaan dan hmm, KPK juga mulai mengusut lagi. Nah, ya, sementara yang untuk kasus korupsi di DJKA, Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang ada di Kemenhub, kita hmm, kalau masih ingat, ini sebetulnya sudah disidangkan pada tahun 2022, 2023 yang lalu. hmm, hmm, Kita kalau saya sendiri secara pribadi cukup terkejut ketika kemudian KPK mengatakan bahwa Risna Sutrianto ini salah seorang ASN ini
ditangkap dengan dugaan korupsi pada proyek DJKA tersebut. Coba kita baca ini Mas Hersu ya. Jadi dia ini adalah ASN Kementerian Perhubungan yang kemudian dalam perkara ini Risna Sutrianto menjabat sebagai Ketua Pokja atau kelompok kerja dari proyek pembangunan jalur ganda kereta api antara Solo Balapan Kadipiro tahun 2002-2024. Dan paket pekerjaannya kan Kadipiro ya, bukan Wanipiro, bukan ya? Kadipiro ini Mas Hersu ya. Iya. Ini antara ya ini di daerahnya ini termasuk ini ya daerah-daerah apa namanya Jawa Tengah yang apakah ini masuk ke dalam dapil dari Bupati Sudewo ketika dia menjadi anggota Komisi 5 DPR pada waktu itu kan dia 2 kali ya ada di DPR karena dia juga tersangkut kan dalam hal ini Mas Hersu. Nah, kemudian di situ disebutkan ya, nah selain Risna Sutrianto ini, yang menariknya adalah ternyata dari KPK juga mengatakan, ketika ditanya oleh wartawan dan mereka juga membuka itu, begitu, mereka mengatakan bahwa eh, betul bahwa ada dugaan aliran dana, ini berupa komitmen fee, begitu ya, untuk pengadaan barang dan jasa di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub itu tadi yang komitmen fee-nya ini diduga mengalir kepada Bupati Sudewo kala itu. Dan ini terjadinya ketika dia masih menjadi anggota DPR di Komisi 5. Dan kalau kita lihat urutannya dari kiprah dari Sudewo ini begitu, ya dia kan memang mantan ASN di Kementerian PU Mas Hersu. Belasan tahun dia menjadi ASN di Kementerian PU, dia lulus dari UNS Solo begitu dan kemudian S2-nya dari Undip sekitar berarti tahun 90 sekian ya atau 2000-an begitu. Oh iya, tahun 90-an dia masuk menjadi tenaga honorer di PU dan kemudian baru tahun 2000-an dia lompat menjadi pengusaha dan kemudian menjadi politisi. Jadi sekitar ada belasan tahun dia sebagai ASN di Kementerian PU. Jadi tentunya ini berkaitan ya, kami ini ada di Kemenhub dan di Komisi 5 itu mitra kerjanya adalah PUPR, terakhir kan PUPR, kemudian Kemenhub, kemudian BMKG dan sebagainya begitu. Jadi ini memang ya kita melihat juga apa pola-pola korupsi di DPR kan Ya. seperti itu. Jadi antar mitra kerja itu seperti itu Mas Hersu. Jadi PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK itu Asep Guntur Rahayu kemarin mengatakan bahwa KPK saat ini memang sedang mendalami peran dari Sudewo, yaitu dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR fraksi Gerindra pada periode 2019-2014. Kepada media nih, Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa benar seperti yang disampaikan di persidangan bahwa itu sudah dikembalikan. Maksudnya ada uang yang dikembalikan ini teman-teman. Tetapi berdasarkan pasal 4, itu pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidananya. Kontan ini menjadi rame ya di media keterangan tersebut. Jadi kapan tepatnya Sudewo ini akan diperiksa? Nah, KPK meminta masyarakat untuk menunggu agenda pemeriksaan KPK. Jadi dalam hal ini seperti yang sudah ramai disebutkan juga bahwa Sudewo ini terlibat dalam dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Balai Teknik Perkeretaapian DJKA atau Direktorat Jenderal Perkeretaapian Jawa bagian tengah. Nah, ini kasusnya sebetulnya terjadi pada tahun 2022-2024 ya. Persidangannya itu sebetulnya sudah masif ketika itu. Kita juga off the record waktu itu juga beberapa kali gitu menghadirkan soal ini. Tapi kemudian memang seperti mandek ya. Pemeriksaan dan juga persidangan seperti berlalu begitu saja. Kita tahu ketika itu Jokowi masih menjadi presiden. Gitu dan ternyata sesudahnya Sudewo ini memang akrab ya dengan Jokowi. Nah, Sudewo ini dan beberapa pihak ini bersama-sama terdakwa ini menerima uang itu sebetulnya sudah diungkap dalam surat dakwaan dengan terdakwa Bernard Hasibuan, yaitu dia selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 wilayah Jawa bagian tengah. Jadi surat dakwaan
itu sudah dibacakan JPU KPK di Pengadilan Tipikor Semarang pada bulan September 2023. Bayangkan, kalau dibandingkan dengan sekarang maka itu sudah sekitar 1,5 tahun yang lalu. Nah, dalam proyek tersebut, Sudewo yang kini menjadi Bupati Pati itu disebut menerima komitmen fee sebesar 720 juta. Dan itu yang kemudian dia kembalikan kepada negara. Bahkan dalam persidangan, tim JPU juga mengungkapkan bahwa KPK sudah menyita uang sebesar 3 miliar rupiah dari Sudewo. Nah, jadi mana angka yang benar gitu? Apakah 3 miliar itu disita sebagai akumulasi ataukah memang baru 720 yang dikembalikan? Itu nanti saya kira akan lebih clear pada saat pemeriksaan Sudewo yang mungkin kita tunggu mungkin akan terjadi tidak lama lagi. Nah, kemudian kalau seandainya kita melihat ini bagaimana ceritanya, coba saya melihat ini Mas Hersu. Jadi kalau saya membaca ini dari Voice of Indonesia ya yang menjelaskan cukup lengkap. Pada tahun 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memanggil orang dari swasta bernama Wahyu Purwanto pada Kamis 30 November 2023. Nah, rupanya Wahyu Purwanto ini adalah adik ipar Presiden Jokowi. Wahyu ini diduga mengetahui dugaan suap proyek jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA Kemenhub. Dan kemudian dikatakan ini oleh Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur ketika itu ya. Setiap saksi yang dipanggil tentu pasti ada alasan hukum untuk kami para penyidik ataupun penyelidik memanggil katanya. Jadi alasan pemanggilan Wahyu Purwanto. Nah, dalam sidang kasus suap ini terdapat itu salah satu terdakwa namanya Dion Renato Sugiarto ini menyebut ada sejumlah makelar yang bisa membantu pihak swasta mendapatkan proyek. Jadi Ya. ada penghubung. Nah, bos PT Istana Putra Agung yaitu si Dion Renato ini bahkan menyebut mereka dengan istilah langitan. Nah, langitan ini biasanya kan datang dari atas. Mereka adalah orang-orang bos atau orang-orangnya. Kalau dalam hal ini, karena ini di DJKA, Direktorat Jenderal, maka orang-orangnya Pak Menteri, begitu. Kalau saya menafsirkannya demikian. Nah, ada sejumlah nama yang diungkap Dion di Pengadilan Tipikor Semarang pada Kamis 16 November. Mereka adalah pengusaha bernama Billy Haryanto alias Billy Beras yang mengaku kenal begitu ya dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ketika itu. Nah, masih mengaku dekat dengan orang yang sama ada juga Ibnu dan Edi Emir serta Agus Kuncoro yang dikenal sebagai orang dekat Sekjen Kementerian Perhubungan. Nah, ini kemudian lanjut Dion yang berstatus terdakwa juga menyebut nama Sudewo yang merupakan anggota Komisi 5 DPR RI dan juga pengusaha Muhammad Suryo yang dikenalkan oleh mantan Direktur Prasarana DJKA Kemenhub. Kemudian ada juga nama Wahyu Purwanto itu tadi yang diketahuinya sebagai adik ipar Presiden Joko Widodo dan Komisaris PT PLN Eko Sulistyo yang disebut memiliki kedekatan dengan Menhub ya. Dan dia Serta orangnya Pak Joko ini tim Solo ini ya dia. tim Solo yang dibawa Pak Jokowi ke Jakarta. Yang kemudian ketika itu dia mendapatkan jabatan sebagai komisaris PLN ya. Dan juga mereka ini berkaitan dengan proyek jalur ganda kereta api elevated antara Solo Balapan Kadipiro itu tadi Mas Hersu. Jadi memang nama-nama yang ini nama-nama sebagai fakta persidangan ya. Nama-nama ini muncul disebutkan oleh terdakwa ketika dia menceritakan siapa saja yang makelarnya, kemudian mendapatkan komitmen fee apa dan sebagainya. Jadi Wahyu Purwanto ini sempat diperiksa oleh KPK yang disebut oleh terdakwa itu yang dia mengenalnya sebagai adik ipar Pak Jokowi, artinya adik dari Ibu Iriana begitu. Dan sempat diperiksa oleh KPK tapi tidak ada kelanjutannya. Saya ingat ketika itu beberapa aktivis begitu ya meminta agar KPK terus menelusuri perannya begitu karena biasanya kalau yang namanya makelar itu kan dia tidak hanya sekali saja menjadi makelar, tapi dia pada berbagai proyek dia akan berperan di sini, di sana apa dan sebagainya. Apalagi ini adalah kasus pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta. Ini ada di berbagai tempat ini Mas Hersu. Ada di Jawa bagian timur, Jawa bagian tengah, Jawa bagian barat, juga ada yang di Sumatera dan Sulawesi kalau tidak salah begitu. Jadi tapi serem ya buat KPK ya, karena waktu masuk begitu tiba-tiba di belakang ada
tak gigit nanti katanya gitu kan. Iya, waktu itu Pak Iya, Jokowi masih berkuasa iya. kan. Mm-mm. Jadi ya apalagi ini bersangkutan dengan anggota DPR ketika itu Ya, begitu. ya. Iya. Ini Ya banyak kan sekarang dia tapi kasus sekarang ya. Ini Mhm. ini kan klaster kereta api. Karena ada klaster-klaster Betul. lain yang kemudian juga terkait dengan Pak Jokowi, jadi heboh banget kan jadinya gitu. Dan juga Iya ya terkait dengan Mas Herzl. anak-anaknya Pak Jokowi juga kan gitu. Iya, ya. Jadi ini sekarang ini memang sepertinya saatnya sudah tiba, begitu ya. Hmm, Kalau hmm, yang sebelumnya itu mereka panen panen proyek, begitu, hmm, mereka hmm, panen hmm, segala macam. Sekarang ini adalah panen pertanggungjawaban. hmm. Nah, jadi kalau seandainya kita lihat, mungkin yang dimaksud Mas Yesus, coba kita ambil salah satu contoh saja, yaitu soal korupsi yang ada di Kementerian Agama, yang Hmm. kabarnya mencapai 1 triliunan itu ya, Mas Lebih, Yesus. lebih dari 1 triliun, Mbak. Lebih, ya, Lebih. ya, Hmm, ya, betul. Dan di sini ternyata ada 3 yang sudah dicegah tadi yang dijelaskan oleh Mas Hersu. Nah, yang menarik adalah kalau Yakut kita sudah tahu lah, ini orangnya Pak Jokowi, ya. hmm, Dan sebetulnya kalau menjadi Menteri Agama ketika dia diangkat itu kan banyak sekali yang protes, banyak yang hmm, lebih kompeten menjadi Menteri hmm, Agama, hmm, banyak yang lebih intelek, begitu. Apalagi kita negara Muslim dengan jumlah penduduk Islam yang terbesar di dunia, bukan negara Muslim tapi negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia, begitu. Yang kita lihat juga Menteri Agama harus punya kemampuan negosiasi apa dan sebagainya, hmm, hmm. memelihara persatuan, kebersamaan, kebangsaan antar umat dengan agama yang berbeda dan sebagainya. Tapi di masanya Khalil ini kan malah justru jadi Yakut, bukan Khalil. pembelahan. Yakut, Ya, Mbak. Kalau maaf, Khalil, kalau Yakut. bapaknya. Nama bapaknya Khalil. Ya. Iya, Yakut ya, walaupun Hmm, namanya Yakut Khalil Qomas. Ya. hmm. Pak Yakut ini kan kita mengenalnya justru banyak sekali pernyataan-pernyataan dia yang membelah, yang Oh memecah iya. belah. Dan Hmm, hmm, dan kalau kita ingat, sepertinya memang salah satu tujuannya dari Jokowi adalah itu. hmm, Karena ya kita melihat Menteri Agama atau melihat buzzer, kadang kita melihatnya kan seperti itu. hmm. Menteri Agama tapi cara berbicaranya itu seperti buzzer, mengandung pembelahan. Bukan Nah, buzzer ketika padahal sebenarnya beliau ini banser yang tepat ya gitu. iya. Ya, ya. Iya, tepatnya apa? Ketua Banser begitu ya Mas Hmm, Ersu. hmm. Iya, kita kembali ke kasus itu tadi. Salah satunya adalah yang dicek kali ini adalah Pak Fuad Hasan ya. Ini adalah bos Maktur. Kita masih ingat ketika itu yang diperiksa sebelumnya dan menjadi rame itu justru kayak Ustadz Khalid Wassalam, Basalamah. Khalid wassalam. Ya, Ya. dan Ustadz Khalid Basalamah ini ketika diperiksa oleh KPK, orang langsung dari apa ya, mungkin pendukungnya Yakut apa dan sebagainya, wah ini bakalan masuk nih, bakalan masuk. Apalagi kita tahu beberapa kali pengajian dari Ustadz Khalid Basalamah ini dibubarkan, gitu Ya, kan, nah ini dibubarkan. dan yang ini orang yang salah ini banyak orang ya kan. Ustadz Khalid Basalamah ini kan salaf ya, bukan 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 Salafi, Wahabi ya. betul. Dan dalam Iya, ya salaf itu biasa selalu mendukung pemerintah karena kalau mendukung pemerintah, tidak kalau akan menentang pemerintah, ya apalagi kan dengan kekerasan. ya Hmm. buhot itu dianggap oleh mereka kan seperti itu. Jadi ini yang juga buzzer-buzzer juga salah. Ingat kan kasus yang buzzer di Pelindo itu ya juga dia mana ngerti yang Mhm. soal gitu antara Wahabi, Salafi, Ikhwanul Muslimin. Mereka nggak ngerti bagaimana gerakan-gerakan itu sebenarnya berbeda-beda dan mereka tapi hajar bleh saja semua. Pokoknya Islam hajar gitu ya. Iya, luar biasa memang pembelahan ketika itu ya. Dan kita, kalau saya melihat membandingkan sekarang setelah Pak Prabowo menjadi presiden, Hmm. itu betul-betul berbeda suasananya ya. Yes, nggak ada. Eh, Tapi buzzernya masih ada, Mbak Lucy. Buzzernya masih ada, Hmm. keterbelahan di NU masih ada, ya masih tetap ada istilah NU garis lurus, garis apa namanya disebutnya kalau netizen garis bengkok atau apa begitu. Hmm. Karena tidak mungkin mereka serta-merta yang sebelumnya otaknya dicekokin kemudian menjadi lurus, Mas Ersu menjadi bersih, Ya, menjadi ya. paham bahwa sebelumnya saya itu hanya di using gitu, hanya sebagai Hmm. alat begitu kan, Tapi tanpa NU menerima menarik kok. materi. Ini belakangan ini agak agak menarik ke dalam kasus Habib itu ya. Karena ada PWI, Ya. LSI itu yang Wali Songo dan sebagainya. Tapi PBNU dalam hal ini mengingatkan agar tidak mau dipecah belah oleh soal itu gitu ya. Jadi nggak boleh Iya. itu para Hmm. banser-banser itu jadi anggota PWI LSI. Nah, gitu yang Iya. nah, itu Mhm. dalam hal ini cukup menarik dalam soal itu karena isu soal Habib atau Habib itu juga isu pembelahan juga sebenarnya arahnya Isu jadinya. pembelahan yang dibuat, Ya, iya, yang memang ada orang-orang yang disusupkan kalau saya melihat, yang ya. memang orang yang dibiayai Hmm, oleh
kelompok tertentu begitu yang kemudian untuk membelah supaya isunya beralih ke sana dan Hmm. sebagainya, dan juga apa, orang kalau disibukkan dengan segala sesuatu seperti itu akhirnya yang korupsi-korupsi apa dan Iya sih. sebagainya juga jadi kita tidak Ya, tidak untungnya jelas PBNU gitu. dalam hal ini sikapnya jelas dalam soal ini ya, melarang semua anggotanya untuk ikut di PBI LSI itu gitu. Iya, karena Ya. kan sudah berbeda Mas Hersu, Mm-mm. apalagi kemudian apa Yakutnya itu sudah kena masalah seperti ini begitu. Ya. Jadi yang Oke, balik ke yang tadi ke korupsi-korupsinya berarti kita sekarang. Maktur ini Fuad Hasan ini kan adalah mertua dari Dito Aryo Tejo ya Mas Hersu, Menpora ya. yang Menpora, betul, Mm. ini Menpora di periode sebelumnya dan kemudian sekarang masih diangkat lagi. Yang kalau seandainya kita melihat apa circle-nya begitu ya, ini sebenarnya disayangkan ya kalau kita melihat circle ini karena Pak apa namanya Pak Fuad Hasan ini kan orang yang ditokohkan sebetulnya ya, pengusaha besar di bidang travel umroh dan haji haji khusus begitu. Tapi kemudian yang terakhir ini ada berita bahwa memang ada rapat, kalau tidak salah rapat Kemenak begitu ya, yang diwakili siapa kemudian dengan pihak apa pihak pengusaha travel ini yang kemudian menyepakati bahwa 50% dari 20.000 penambahan kuota haji itu memang disepakati mereka mendapat apa pihak travel ini mendapatkan 50% kurang lebih begitu. Jadi ya memang ternyata memang ada itu. Ini kan terungkap oleh KPK. Nah, kita kembali kepada ini lingkaran Jokowi ini, yaitu ketika kemudian ada apa korupsi di Kementerian Agama pun ternyata ini ya kurang lebih ya di lingkarannya Jokowi juga. Jadi Pak Fuad Hasan begitu, terus kemudian menantunya ini juga Dito Aryo Tejo, kita kemudian juga ingat kasus BTS begitu ya, di Ya, mana ya. Dito Aryo Hmm. Tejo namanya muncul di persidangan, kemudian dia juga dipanggil begitu sebagai saksi, tapi tidak berlanjut, berhenti di situ, Ya. yaitu Dan rame-rame ada pengembalian duit juga 27 miliar. iya, sebesar 27 miliar. Jadi terdakwa mengatakan bahwa ada aliran dana kepada Dito Aryo Tejo, begitu kan, dari korupsi Menara BTS, Johnny G. Plate ketika itu Menteri Kominfonya. Dan kemudian dia menyangkal, Dito ini menyangkal, tapi ada pengembalian Iya. yang diberikan kepada Mahdir Ismail yang Ya. jadi kuasa hukum dari salah satu terdakwa itu. Hmm. Kok jumlahnya persis 27 Hmm. miliar begitu? Mahdi pun tidak mau mengatakan, dia mengatakan bahwa saya hanya menerima dan siapa yang memberi saya juga Ya. tidak tahu begitu kan. Hmm. Nah, tapi orang juga tahu itu berasal dari mana begitu. Dan Ya, Dito ya, ini ya. Silakan. iya, ya, dan Dito ini kalau kita tahu ya ini dia dikenal sebagai apa ya? eh, Jadi Dito ini eh, menantu dari Pak Fuad Hasan ini kan dikenal dekat Mas Hersu sebelum dia menjadi apa namanya menjadi Menteri Olahraga, Hmm. dekat dengan Raffi Ahmad begitu. Dia memiliki perusahaan bersama begitu. Dia bekerja sama dengan Raffi Ahmad. Dia dia CEO Prestige Motor yang kemudian membentuk Ransport. Ini sebuah media yang eh, membuat konten-konten Hmm. olahraga lah yang Hmm. kemudian dijual begitu ya. Dia juga berperan sebagai chairman Rans Nusantara Football Club begitu, dan kemudian selain bisnis olahraga ini dia juga banyak lah. Dan kita tahu ya kerjasama dengan Raffi juga, Raffi ini kan menggandeng Kaisang ya, menggandeng Hmm. Kaisang. Ya kalau kita masih ingat Hmm. Kaisang ini kemudian menjadi komisaris utama di perusahaannya Raffi begitu. Hmm. Jadi memang Circle-nya di circle situ ya, circle ke Pak keluarga Pak Jokowi juga ya. Yang terakhir mereka punya betul. bisnis di mana? Di BSD ya, Mbak, yang bikin food Oh, court. Hmm. Nusantara hebat. Nusantara Iya. Hebat itu. Itu Raffi dengan Kaisang juga di Dengan situ ya. Kaisang, ya itu Hmm. sudah tutup Mas Ersu Udah itu, tutup ya, ya. Tapi sudah kelihatan tutup. mainannya di seputar itulah gitu kira-kira ya, Mbak. Iya, mainannya di seputar itu Ya. yang kemudian juga ada yang curiga begitu ya. Ini para Hmm. Hmm. para anak-anak yang ini, Hmm. dan apalagi Dito ketika itu kan harta kekayaannya jauh melebihi menteri-menteri yang lain yang sudah Oh senior gitu. begitu. Hmm. 260 atau 282 Hmm. miliar kalau tidak salah yang kemudian diketahui begitu 162-nya dikatakan lah begitu diklaim itu diberikan oleh mertuanya ini Pak Fuad Hmm. Hasan ini. Wah, ya, ya. Jadi diberikan kepada istri dari Aryo Tejo. Jadi kekayaannya antara lain berasal dari Ya. itu. Jadi ini kok mulai ya, ya panen sekali ya Pak Jokowi dikepung ya, ini dikepung kasus-kasus korupsi meskipun sejauh ini tidak Betul.
belum langsung menyentuh Pak Jokowi, tapi ya circle-nya itu yang sekarang mulai Iya, digarap oleh. kalau melihat Mm, peran dari Pak Jokowi, makanya mm. ini tidak tertutup kemungkinan dan seharusnya memang Pak Jokowi ini menjadi Ya harus menjadi dipanggil. Ya dalam kasus haji saya kira Pak Jokowi harus dipanggil karena hak. dalam ya kasus haji itu kan Pak Jokowi yang mendapatkan kuotanya dari Pangeran Muhammad bin Salman gitu ya Mbak Agi. Jadi kita tunggu Mhm. KPK apakah berani memanggil Pak Jokowi. Oke, Mbak Agi, kita Hmm. akhiri perbincangan kita kali ini. Kami mohon pamit. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.